فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang qasasul Quran atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kisah Nabiullah Lut alaihi salam bersama kaumnya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kisah Nabi berikutnya yang ke-9, yaitu Nabiullah Syuaib alaihi salam. Dan mungkin urutan ini tidak sebagaimana urutan yang sering kita hafalkan. Tetapi kalau kita melihat kronologi waktu, begitu juga ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka jarak antara kisah atau kaum Nabi Lut itu tidak jauh dengan Nabi Syuaib. Ya, makanya kita ceritakan setelah kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Syuaib adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kaumnya di negeri Madian. Dan beliau termasuk dalam golongan nabi yang berasal dari suku Arab. Dan sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, nabi Arab itu ada 4, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah para nabi dari bangsa Arab, ya, termasuk Nabi Syuaib alaihi salam, itu tidak tercantum baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Kenapa? Ya, pertama karena banyaknya perubahan dan penyimpangan yang ada dalam kitab-kitab tersebut, sehingga kisah-kisah para nabi ada yang dirubah kisahnya, ada yang dihapus sama sekali. Terutama adalah nabi-nabi Arab. Ya. Mungkin kenapa mereka menghapus kisah-kisah tentang nabi Arab, ya, karena mungkin mereka khawatir, ya, ketika mereka menetapkan adanya nabi Arab, mengharuskan mereka juga
menetapkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Ya. Jadi mereka tiadakan semua nabi-nabi Arab untuk kesempurnaan mereka menafikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka tetapkan nabi-nabi Arab sebelumnya, maka kita bisa menjadikan dalil itu, loh bukankah dahulu juga ada Nabi Arab? Kenapa kalian tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad? Baik. Nah intinya ini adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Banyak orang beranggapan bahwasanya lelaki tua yang bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam di Madian. Kita tahu cerita Nabi Musa dan akan datang kisah lengkapnya insyaallah ketika Nabi Musa alaihi salam tidak sengaja membunuh salah seorang dari pengikutnya Fir'aun, maka dia pun ketakutan dan lari ke negeri Madian. Tanpa persiapan apapun, bahkan disebutkan beliau tidak memakai alas kaki. Jadi tidak bawa bekal sama sekali. Dia pergi ke negeri Madian. Dan beliau hanya makan makanan yang beliau temui berupa daun-daunan dan seterusnya. Makanya disebutkan badan beliau itu sampai menghijau, karena yang dimakan daun-daunan. Intinya sampailah beliau ke negeri Madian di sumber air yang mana orang-orang sedang sibuk memberi minum gembala mereka. Dan beliau bertemu dengan dua orang wanita di situ, yang mana menjauh dari para lelaki. Akhirnya Nabi Musa pun membantu dua wanita tersebut. Setelah membantu dua wanita tersebut, ternyata salah seorang dari wanita tersebut datang lagi menemui Musa, karena ayah mereka ingin memberikan balasan terhadap kebaikan Nabi Musa. Nah, ayah dari kedua wanita ini akhirnya menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya. Jadi akhirnya laki-laki tua ini menjadi mertua bagi Nabi Musa. Nah, banyak orang beranggapan bahwasanya mertua Nabi Musa inilah Nabi Syuaib karena sama-sama di Madian. Tapi pernyataan ini dibantah oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa? Karena sangat jauh jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi tidak benar bahwasanya yang menjadi mertua bagi Nabi Musa itu adalah Nabi Syuaib. Apalagi disebutkan ternyata di sebagian kitab Perjanjian Lama yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa memberi nama, ada namanya Yitro namanya. Di Perjanjian Lama laki-laki tersebut bernama Yitro dan bukan Nabi Syuaib. Tadi kita sebutkan Nabi Syuaib memang mereka hapus dari Perjanjian Baru ataupun Lama. Intinya laki-laki tersebut bukan bukan Nabi Syuaib. Kemudian kita akan sebutkan kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya. Pertama, para ahli sejarah berselisih pendapat tentang di manakah lokasi kaum Madian. Secara umum ada dua. Ada yang berpendapat lokasinya sekarang adalah di kota Ma'an yang berada di sekitar Yordania, yang berada di Yordania. Jadi di kota Ma'an. Ada juga yang mengatakan lokasinya di kota Al-Bada' yang sekarang terletak di ujung utara Nabi Lut. Maka di sekitar sini, disinilah kota Ma'an sekarang. Ada yang mengatakan disinilah lokasi kota Madian, dan itu sudah keluar dari Arab Saudi. Arab Saudi ini kan perbatasannya.
Baik, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya letaknya di kota Bada yang termasuk provinsi Tabuk, ya, yang masuk daerah Saudi Arabia sekarang. Ya, jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau ini apa? Laut Merah. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan membelah lautan, yang mana yang dibelah oleh Nabi Musa? Laut Merah. Yang mana? Bagian mana? Yang ini. Ini kejauhan, Pak. Ya, yang dibelah oleh Nabi Musa itu yang di sekitar sini. Nah, daerah sini yang dibelah oleh Nabi Musa, jadi nggak terlalu jauh. Makanya kan ketika mereka sudah selamat ke tepian, masuklah Fir'aun, dipukulkan lagi tongkatnya, tertutup dan dilihat oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Intinya ada dua pendapat ini untuk Madian, apakah di sini di Yordan ataukah di daerah Tabuk. Nabi Syuaib alaihi salam itu diutus setelah Nabi Lut alaihi salam. Dari mana kita mengetahui tersebut? Hal ini dapat dipahami dari nasihat yang diberikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Dalam surah Hud ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mislu ma asaba qaum Nuh au qaum Hud au qaum Salih wa ma qaum Lutin minkum biba'id." Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud atau kaum Saleh. Kaum Hud namanya Ad, kaum Saleh Samud. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kalian. Artinya tidak lama dari kalian. Baru saja kaum Nabi Lut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menentang Rasul. Ya, jangan sampai kalian juga ya merasakan apa yang dirasakan oleh kaum-kaum tersebut yang mana mereka semuanya menentang para rasul. Maka pernyataan wa ma qaumul Lutin minkum biba'id, sedang kaum Lut tidak jauh dari kalian, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Syuaib itu berada setelah masa Nabi Lut alaihi salam. Baik. Kemudian nasab dari Nabi Syuaib, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwasanya Nabi Syuaib itu bukan keturunan Nabi Ibrahim. Ya, beliau hanyalah orang yang dulu pernah ikut beriman bersama Nabi Ibrahim. Ini sebagian pendapat demikian. Ya, tapi tidak ada dalil yang tegas berkaitan masalah ini. Yang pasti bahwasanya Nabi Syuaib alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia. Adapun apakah beliau keturunan Nabi Ibrahim atau bukan, itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Baik. Kemudian secara urutan zaman, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, Nabi Syuaib itu hidup setelah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut ya atau Nabi Syuaib di dalam Al-Qur'an selalu disebutkan setelah penyebutan kisah Nabi Lut. Ya. Nah, tadi kita sebutkan Allah berfirman, "Wa ma qaumul Lutin minkum biba'id," dan tidaklah kaum Lut ya tidak jauh dari kalian, artinya dekat. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, maksud dekat atau tidak jauh ini apa maksudnya? Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud tidak jauh adalah waktu atau zamannya belum lama. Antara Nabi Lut dengan Nabi Syuaib. Ini tafsiran pertama dari segi zaman. Ada juga yang menafsirkan tidak jauh, yaitu lokasi mereka. Ya, apalagi yang berpendapat bahwasanya lokasi Madian itu di Yordan. Bukankah kaum Nabi Lut juga di Yordania? Ya, maka tidak jauh secara tempat.
Ada juga yang mengatakan yang ketiga bahwasanya tidak jauh itu merujuk kepada kesamaan perilaku mereka, di mana kaum Nabi Syuaib memiliki perilaku yang mirip dengan kaum Nabi Lut, seperti merampas harta orang di jalan. Jadi ada perlakuan mereka yang mirip, ya, atau setidaknya ya sama-sama menentang Rasul. Baik, dan kata Ibnu Katsir, ya, ketiga tafsiran ini semuanya bisa diterima karena tidak bertentangan, baik dari segi tempatnya, zamannya, atau perilaku mereka agak jauh. Makanya kita sering sebutkan ya, perselisihan pendapat dalam ilmu tafsir itu biasanya bisa dikompromikan. Berbeda dengan perbedaan pendapat dalam ilmu fikih yang kontradiksi, ya. Baik. Nah, kaum Nabi Syuaib, apa sih pelanggaran mereka atau apa namanya maksiat yang mereka lakukan? Secara umum kaum Nabi Syuaib dikenal memiliki 3 kejahatan utama. Ada 3 kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala berupa pohon. Jadi penyembah pohon nih. Dan pohon tersebut dikenal sebagai pohon Aikah, Al-Aikah. Ya, jadi bentuk penyembahan selain Allah berupa pohon. Ada yang menyebut pohon, gambaran dari pohon Aikah ini tadi, ada yang menyebutkan pohon Aikah itu seperti ini, mirip jamur gitu ya. Tapi setelah ulun cek, ya, ternyata ini pohonnya ada namanya darah naga, kalau tidak salah, pohon darah naga. Tapi ini hidupnya di Yaman, ya. Jadi tidak benar sebenarnya kalau ini dikatakan pohon Aikah. Cuman mungkin ada kemiripan dengan pohon ini. Intinya mereka menyembah pohon Aikah tersebut disebutkan pohon yang sangat besar, ya, mungkin sekarang tidak ada lagi. Baik, jadi itu yang pertama, kesyirikan yang mereka lakukan, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perbuatan mereka adalah menghalangi dakwah, yaitu dakwahnya Nabi Syuaib alaihi salam. Mereka menghalangi orang-orang yang ingin mendatangi Nabi Syuaib untuk mendengar ajaran dan dakwah beliau. Kemudian yang ketiga, perbuatan zalim terhadap orang lain. Perbuatan zalim terhadap orang lain. Jadi ulangi, apa kejahatan mereka? Pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghalangi dakwahnya Nabi Syuaib. Dan yang ketiga, perbuatan zalim terhadap orang lain. Nah, apa saja perbuatan zalim mereka? Di antaranya adalah pengurangan timbangan dan takaran. Ya, jadi kalau berjualan mereka mengurangi timbangan dan takaran. Baik, sehingga hal itu merugikan orang lain. Ada dalam surah apa itu? Tentang orang yang suka mengurangi timbangan dan takaran. Al-Mutaffifin. Baik, gimana? Wailul lil mutaffifin, celakalah para mutaffif. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Yang mana kalau mereka meminta ditimbangkan untuk mereka, maka minta dicukupi. Ya, harus full. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka menimbangkan untuk orang lain, maka dikurangi. Nah, inilah mutaffif. Nah, ternyata di antara perbuatan zalim yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib adalah mengurangi timbangan dan takaran. Baik. Yang kedua, perbuatan zalim mereka adalah merampas harta. Ya, merampas harta. Jadi ketika ada orang yang lewat wilayah mereka,
maka hartanya diambil secara zalim, ya. Baik. Dan yang ketiga, penarikan pajak yang zalim juga tentunya, yang tanpa imbalan. Baik, jadi ini tiga. Pertama tadi mengurangi takaran timbangan, merampas harta orang yang lewat. Yang ketiga menarik pajak, ya, pajak yang zalim. Kan pajak itu kalau tidak ada timbal baliknya itu adalah merupakan kezaliman, dan itulah yang dilakukan oleh mereka, memungut pajak secara semena-mena. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam surah Al-A'raf ayat 86. Al-A'raf ayat 86. Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabaghunaha iwaja. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Kaum Madian itu bukan kaum yang miskin, ya. Kaum Madian itu bukan kaum yang miskin, mereka adalah orang yang kaya raya, ya, dan berkecukupan. Meski demikian mereka tetap saja mengambil harta orang lain dengan kezaliman. Makanya Nabi Syuaib ketika menasihati mereka, ya, beliau mengatakan wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, maksudnya mampu, punya harta, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan. Jadi ketika seseorang punya harta, ya, memiliki emas, perak, ya, uang, ternaknya banyak misalnya, tapi kok ternyata tetap mengambil harta orang secara zalim, maka itu semakin besar dosanya, kan gitu. Kan ada kaidah yang menyatakan ketika sebab kemaksiatan itu minim, ya, ternyata tetap dilakukan maksiat tersebut, maka itu menyebabkan maksiat itu semakin besar dosanya. Makanya hadis yang sering disampaikan, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak akan menyucikan mereka, tidak akan memandang kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Biasanya orang tua itu kan kalau sudah tua, sudah sepuh, ya, maka syahwatnya itu sudah kurang, ya. Tapi ternyata tetap berzina, ya, maka ini murni keburukan pada dirinya, ya. Maka ini yang menyebabkan dosanya semakin besar. Wa malikun kadzdzab, dan juga raja yang suka berdusta. Ya, buat apa dia berdusta? Toh dia raja. Apa yang dia katakan diikuti oleh pengikutnya. Buat apa dia berdusta? Wa a'ilun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Sudah miskin, sombong. Apa yang disombongkan? Ya. Kalau orang kaya memang ada yang dia sombongkan, gitu kan. Ini orang miskin sombong lagi, ya kan? Maka ya tidaklah dia bisa sombong seperti itu padahal tidak ada hartanya misalnya, kecuali keburukan yang ada pada dirinya. Berarti jiwanya itu sangat buruk kok sampai sombong, gitu kan. Maka orang-orang seperti ini ya semakin besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk tadi mereka yang sudah punya uang, sudah berkecukupan, ya kok masih mengambil hak orang lain, kok masih mengambil harta
orang lain. Ya makanya orang-orang kaya yang sudah berkecukupan, ternyata pemerintah memberikan subsidi misalnya kepada rakyat miskin, ya jangan diambil. Ya, jangan diambil. Baik, ya khawatirnya dosanya itu lebih besar. Baik. Kemudian ketika kejahatan kaum Nabi Syuaib itu semakin parah, Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengutus Nabi Syuaib untuk mendakwahi mereka. Dan kisah Nabi Syuaib itu disebutkan di berbagai surah, di antaranya surah Al-A'raf, surah Hud, Syu'ara, Al-Ankabut, dan yang paling banyak adalah dalam surah Al-A'raf dan surah Hud. Baik, nah tadi kita katakan di antara kejahatan yang mereka lakukan adalah kemusyrikan. Mereka menyembah sebuah pohon yang disebut dengan Al-Aikah. Makanya Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 177, Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penyembah Al-Aikah telah mendustakan para rasul. Id qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Berarti penyembahan terhadap pohon itu sudah ada ya sejak dahulu, sejak zamannya Nabi Syu'aib itu sudah ada yang menyembah pohon. Di zaman sekarang ada enggak menyembah pohon? Ya. Pohon besar ya. Kemudian biasanya dianggap apa itu? Angker atau apa? Keramat, bukan angker ya, dianggap keramat. Akhirnya dikasih apa di bawahnya itu? Sajian-sajian dan macam-macam. Baik. Maka dikhawatirkan ini termasuk penyembahan terhadap pohon ya. Tapi biasanya dianggap ada penghuninya gitu ya. Baik, ala kulli hal ini adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sebagian ulama ya ketika menyebutkan ayat-ayat menganggap bahwasanya Nabi Syuaib itu diutus kepada dua kaum, yaitu kaum Madian dan penyembah Al-Aikah. Ya, tapi sebagian ulama menyatakan tidak. Kaum Nabi Madian itu adalah penyembah Al-Aikah ya. Jadi kaum yang ada di Madian itulah penyembah Al-Aikah. Jadi mereka satu aja. Baik, kemudian di sini disebutkan dalam surah Al-A'raf, wa ila madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib saudara mereka sendiri. Berarti Nabi Syuaib ya itu termasuk kaum mereka, sama-sama kaum Madian. Baik, sementara dalam surah Asy-Syu'ara Allah tidak menyebutkan beliau sebagai saudara dari kaum Aikah ya. Nah, ini yang menyebabkan sebagian menganggap dua kaum ini berbeda. Baik. Hanya saja ya tadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya kaum Aikah itu sama dengan kaum Madian. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan sebutkan kisah Nabi Syuaib dalam surah Al-A'raf ya. Al-A'raf 85. Allah berfirman, wa ila madyana akhahum Syuaiba, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka sendiri yaitu Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Fa'auful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu beriman. Maka Nabi Syuaib
disebut oleh sebagian para salaf sebagai khatib al-anbiya. Khatib al-anbiya, ahli khutbah dari kalangan para nabi. Nah, itu sebutan untuk Nabi Syuaib. Jadi khatibnya para nabi. Kenapa? Karena beliau sangat fasih ketika berbicara. Baik, dan dakwah yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya itu sama seperti dakwah nabi-nabi yang lain, yaitu menyuruh kepada tauhid. Apalagi ya kaumnya tadi ya terjatuh kepada kesyirikan berupa menyembah pohon. Baik, dan demikianlah dakwah para nabi. Baik, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sering kita baca dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Baik, nah jadi itu yang pertama yang didakwahkan oleh Nabi Syuaib. Kemudian juga selain itu beliau juga menentang kemaksiatan yang tersebar ya di antara kaumnya, sebagaimana para nabi yang lain juga memperingatkan kaumnya dari perbuatan maksiat selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemungkaran yang terjadi di kalangan kaumnya Nabi Syuaib tadi pengurangan takaran dan timbangan ya. Dan para ulama menyatakan bahwasanya mengurangi takaran dari yang seharusnya itu merupakan dosa besar ya, termasuk dosa besar, dan pelakunya itu diancam dengan neraka sebagaimana tadi ayat yang kita sebutkan, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Baik, saking besarnya dosa curang dalam takaran ini sampai-sampai ada kaum yang diazab oleh Allah karena perbuatan mereka suka mengurangi takaran. Ya, jadi mengurangi takaran itu bukan perkara kecil, termasuk dosa besar. Ya. Baik, dan yang enggak adilnya ketika kita minta ditakar atau dia minta ditakar, minta dicukupin. Ketika menakar orang lain, ya maka dikurangi. Maka inilah yang disebut dengan istilah standar ganda. Ya. Makanya ketika orang-orang atau para ulama menafsirkan tentang ayat ini wailul lil mutaffifin, ya ternyata standar ganda yang dimaksud itu bukan hanya masalah takaran timbangan. Dalam segala sesuatu itu pun dilarang standar ganda. Standar ganda itu gimana sih maksudnya? Ya. Intinya sebagian orang itu kan sukanya menuntut hak tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Nah, itu kan termasuk standar ganda. Ya, yang namanya standar itu kan kalau kependekan istilahnya kan jatuhnya kemana kalau motor itu? Jatuhnya ke kiri kalau kependekan standar. Tapi kalau standarnya kepanjangan jatuhnya kemana? Ke kanan. Ya, jadi standar tidak boleh double ya. Kalau standar untuk diri sendiri maka itulah yang dijadikan standar untuk orang lain. Ya, dan ini banyak dalam kehidupan. Baik, kembali ke kaumnya Nabi Syuaib. Ya, jadi diantara perbuatan mereka adalah mengurangi timbangan. Baik. Kemudian berarti ketika dikatakan bahwasanya mengurangi timbangan atau takaran termasuk dosa, bahkan termasuk dosa besar, berarti memenuhi timbangan dengan adil, ya, tidak menzalimi orang lain, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, maka akan mendapatkan pahala. Tentu saja dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti kaumnya Nabi Syuaib selain mereka disiksa oleh Allah atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kesyirikan, juga disebabkan apa? Karena
kemaksiatan berupa mengurangi timbangan tadi. Baik, maka ini menunjukkan bahwasanya ada istilah dalam fikih atau dalam usul fikih, al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir pun diberi beban dengan furu' syariat, ya, cabang-cabang syariat, bukan hanya kewajiban mereka bertauhid. Maksudnya begini, orang kafir itu sholat enggak. Tapi apakah mereka disiksa karena tidak sholat? Jawabannya iya, ya. Tapi mereka diperintahkan sholat enggak? Diperintahkan sholat sekaligus diperintahkan syarat sahnya sholat, yaitu masuk Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam, maka mereka disiksa karena tidak masuk Islam dan juga karena tidak sholat. Baik, termasuk juga puasa dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya bulan puasa pian punya restoran atau punya rumah makan, datang orang kafir ke warung kita, boleh kita layani atau tidak? Ya, tidak boleh, karena mereka pun dituntut untuk berpuasa, sebagaimana mereka dituntut untuk masuk Islam agar puasanya sah. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama, orang-orang kafir juga dibebani dengan furu' syariat. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi setelah salat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka Nabi Syuaib alaihi salam, pertama beliau mengingkari perbuatan kaumnya yang mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian setelah itu Nabi Syuaib kembali menasihati kaumnya, yang mana beliau berkata, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya di zaman Nabi Syuaib alaihi salam ada orang-orang yang menghalangi dan menakut-nakuti orang untuk datang ke majelis Nabi Syuaib, ya. Jadi orang yang mau datang ditakut-takuti sehingga dia tidak jadi datang ke majelisnya Syuaib dan akhirnya tidak beriman dengan beliau. Maka para ulama juga menjelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya sendiri dan mereka tidak beriman, ternyata justru ada suku lain yang justru menerima ajaran beliau. Dan fenomena seperti ini juga ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal dakwah beliau di mana? Di Makkah, ya. Di suku beliau sendiri Quraisy. Tapi banyak di antara mereka yang tidak beriman. Justru dari kaum Ansar, dari Yasrib, dari Madinah, yang banyak beriman kepada beliau, yang akhirnya menjadi tempat hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini terjadi sampai sekarang, ada dai, ya, yang mana dia berdakwah kemana-mana, ya, dan banyak diterima oleh orang, namun orang-orang dekatnya tidak mau menerima dakwah dia. Ya, maka yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara metode Nabi Syuaib dalam berdakwah kepada mereka adalah mengingatkan akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka.
Wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarakum wanzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan ingatlah ketika kalian dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di antara hal yang memotivasi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Baik, jadi ketika kita mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita, itu mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau bengkak, ya. Bahkan disebutkan sampai pecah-pecah. Ketika ditanyakan mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, maka beliau menjawab, afala akunu 'abdan syakuran. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ingat nikmat Allah mendorong seorang ingin bersyukur kepada Allah, dan di antara bentuk syukur adalah beribadah. Dan ibadah yang paling agung dalam bersyukur kepada Allah adalah salat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara cara seseorang bersyukur kepada Allah adalah banyak melakukan salat. Maka Nabi Syuaib menasihati kaumnya untuk mengingat nikmat-nikmat Allah agar mereka bertakwa kepada Allah. Ya. Dan Nabi Syuaib juga mengingatkan akan kesudahan buruk bagi mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka dalam hal ini, ya, Nabi Syuaib itu menggabungkan dakwah, dan dalam dakwah beliau antara targhib dan tarhib, yaitu motivasi dan juga ancaman. Beliau memotivasi, ya, untuk bisa mendapatkan tambahan nikmat itu melalui ketakwaan. Itu motivasi. Artinya kalian semakin bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memperbanyak nikmat kepada kalian. Itu motivasinya. Adapun ancamannya adalah mengenai kebiasaan kaum-kaum umat terdahulu yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka Allah pun menurunkan azab Allah kepada mereka. Di antaranya adalah kaum Nabi Lut. Maka pantas saja ketika Nabi Syuaib itu diberi gelar dengan khatib al-anbiya, ya. Khatib para nabi, yang menunjukkan bagaimana bagusnya beliau di dalam berkhutbah di hadapan kaumnya. Kemudian juga kata Nabi Syuaib, wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jika ada golongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula golongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Para ulama menjelaskan bahwa perkataan Nabi Syuaib ini menunjukkan betapa lembutnya beliau dalam menyampaikan hujjah, agar kaumnya itu bisa berpikir. Jadi Nabi Syuaib mengatakan, kalau kalian tidak beriman, tunggulah apa yang akan terjadi. Ya. Meskipun sudah tahu kalau orang yang tidak beriman itu maksudnya adalah diazab. Baik, tapi beliau tidak langsung mengatakan demikian, tapi beliau mengatakan tunggulah apa yang akan terjadi. Nah, ini di antara bentuk kelembutan Nabi Syuaib di dalam berdakwah, ya. Beliau melakukan pendekatan yang penuh kasih sayang dan juga sabar dalam berdakwah kepada kaumnya. Baik, itu dakwahnya Nabi Syuaib. Terus bagaimana tanggapan kaumnya? Biasa, ya. Kalau kaum penentang, mereka sombong. Allah berfirman, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina.
Berkata pemuka-pemuka yang menyombongkan diri. Di sini kata menyombongkan diri di dalam bahasa Arab disebut di sini istakbaru. Istakbaru bagi kalian yang paham bahasa Arab itu timbangannya istaf'ala. Dan biasanya kalau timbangannya adalah istaf'ala itu maksudnya adalah meminta, ya. Makanya istaghfara meminta ampun, istaghatsa minta pertolongan, istasqa minta hujan. Ya, pokoknya yang seperti itu timbangannya biasanya maknanya mencari. Nah, ternyata ya di sini disebutkan istakbaru atau istakbaru. Artinya meminta kesombongan. Ya, mencari kesombongan. Maka ada orang-orang yang memang sombong, ya. Ada yang orang mencari-cari sesuatu untuk bisa menjadi sombong. Di antaranya mereka ini, ya. Banyak orang yang mengumpulkan hartanya ataupun bisa mendapatkan jabatan tertentu agar bisa menyombongkan diri. Maka ini termasuk orang yang istakbaru, meminta atau mencari kesombongan. Jadi disebutkan qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi, berkata pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaumnya, lanukhrijannaka ya Syuaib, wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami kecuali engkau kembali kepada agama kami. Ya, dan ada beberapa nabi yang memang ancamannya itu diusir. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam kan diusir. Bahkan yang mengatakan hal ini ayahnya sendiri, yaitu Azar. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pun terusir, akhirnya kan beliau berhijrah. Nah, ternyata di antara orang yang juga diancam, diusir oleh kaumnya itu adalah Nabi Syuaib, ya. Dan terusir dari kampung halaman itu merupakan cobaan yang berat, ya. Meninggalkan kampung halaman yang dicintai itu adalah salah satu cobaan yang berat. Baik, makanya seorang ulama yang bernama Al-Aini berkata, ibtalallahu nabiyahu bi firaqil watan. Allah memuji nabinya Muhammad SAW dengan berpisah dari negerinya. Baik. Bahkan selain mereka mengancam Nabi Syuaib agar diusir, mereka juga dipaksa, atau Nabi Syuaib juga dipaksa kembali kepada agama mereka. Baiklah, Nabi Syuaib pun mengatakan, qala awala kunna karihin qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba in 'udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Syuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak suka? Sungguh kami telah mengada-ngadakan kebohongan yang besar atas nama Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Baik, maka dari pernyataan ini para ulama berbeda pendapat, apakah Nabi Syuaib dahulu beragama seperti kaumnya, ya, ataukah tidak? Karena di sini disebutkan, ya, tadi kata orang-orang yang menyombongkan diri dari kaumnya, wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman denganmu dari negeri kami kecuali engkau kembali kepada agama kami. Apakah berarti Nabi Syuaib sebelumnya beragama sebagaimana agama mereka? Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menyatakan iya, ya. Namun pendapat yang banyak diambil oleh para ulama, ya, tidak. Nabi Syuaib tidak pernah beragama sebagaimana agama mereka, apalagi menyembah berhala tadi berupa pohon aikan. Ya. Terus bagaimana, apa maksudnya? Tadi disebutkan kata Syuaib kan, apakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak suka? Sungguh kami telah mengada-ngadakan kebohongan yang besar atas nama Allah
jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Nah, ternyata maksud dari kami di sini adalah orang-orang yang beriman bersama Nabi Syuaib. Jadi disebutkan dengan domir atau kata ganti kami. Ya. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya para nabi itu semuanya tidak ada yang pernah menyembah berhala. Ya, termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau sangat benci yang namanya berhala. Baik, jadi para nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan sejak mereka lahir sampai akhirnya diutus menjadi seorang nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik, dan tidak pernah beliau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ay yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma." Ala Allahi tawakkalna Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, yaitu adil. Engkaulah memberi keputusan yang terbaik. Jadi ketika Nabi Syuaib dan pengikutnya diancam oleh kaumnya, maka yang dilakukan oleh Nabi Syuaib adalah bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan Nabi Syuaib mengatakan, mereka tidak menerima dakwah kami, ya Allah, mereka tidak menerima dakwah kami, berilah keputusan di antara kami hanya bertawakal kepadamu, ya Allah. Ya, jadi diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai kaumnya Nabi Syuaib yang tidak hanya memprovokasi Nabi Syuaib dan pengikutnya, tapi juga memprovokasi orang-orang yang belum beriman di antara mereka. Jadi yang beriman diprovokasi, begitu juga Nabi Syuaib. Yang belum beriman pun tetap mereka provokasi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 90, "Wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Syu'aiban innakum idzal la khasirun." Dan pemuka-pemuka dari kaumnya, yaitu Nabi Syuaib, yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Rugi jadi mengikuti Nabi Syuaib dengan provokasi mereka. Maka ya setelah kaumnya Nabi Syuaib mengatakan demikian, maka Allah pun menimpakan azab berupa gempa yang sangat dahsyat. Allah menceritakan, "Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin alladzina kadzdzabu Syuaiban ka'an lam yaghnaw fiha alladzina kadzdzabu Syuaiban kanu humul khasirin." Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Maka langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan pembesar Nabi Syuaib ini yang menganggap orang yang mengikuti Nabi Syuaib itu merugi. Justru mereka lah yang merugi, ya. Maka Allah pun menurunkan azab kepada mereka. Maka setelah kejadian itu Nabi Syuaib pun pergi bersama kaumnya. Allah berfirman,
fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika seseorang memiliki kerabat yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, membangkang perintah syariat, maka tidak perlu bersedih hati. Ya. Kalau kerabat tersebut meninggal dunia sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Syuaib dalam masalah ini. Ya, perkataan Nabi Syuaib ini yaitu meninggalkan kaumnya itu setelah Allah mengazab kaumnya dan sudah tewas semuanya. Maka tidak ada kesedihan bagi Nabi Syuaib terhadap orang-orang kafir tersebut. Baik, masih ada kelanjutan dari kisah ini, yaitu yang Allah sebutkan dalam surah Hud, dan juga kita akan sebutkan rincian tentang azab yang akan menimpa kaum Nabi Syuaib insyaallah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang, dan sekalian kita lanjutkan dengan kisah Nabi Ishaq insyaallah. Jadi pertemuan yang akan datang masih tentang Nabi Syuaib, kemudian dilanjutkan dengan kisah Nabi Ishaq. Karena kisah Nabi Ishaq itu tidak panjang, karena sedikit penyebutannya di dalam Al-Quran. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.